Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran biologi, melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah masuk di bab kedua ya. Bab kedua yaitu terkait keanekaragaman hayati. Kita sudah bahas bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menjaga keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia dengan upaya in situ dan ex situ. Di mana in situ itu adalah upaya pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya di dalam suaka marga satwa, cagar alam gitu ya. Sedangkan kalau pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu di kebun binatang, kebun raya gitu ya. Nah, jadi upaya-upaya di luar pelestarian di luar habitat aslinya disebutlah dia pelestarian ex situ. Lanjut untuk pembahasan berikutnya. Kalau di buku sebelumnya kita bahas keanekaragaman di bab 5 ya, di buku e-booknya. Sekarang di e-book itu di bab kedua, yaitu mengenai virus. Virus ya. Virus dulu kita bahas, walaupun judulnya di situ virus dan kingdom monera, tapi kingdom monera itu untuk di bab berikutnya. Jadi yang kita bahas mengenai virus terlebih dahulu. Nah, virus di dalam pembahasan K13 masuk di bab ketiga. Jadi urutannya kemarin adalah cabang-cabang biologi ya, metode ilmiah di bab 1. Kemudian bab kedua adalah keanekaragaman hayati, dan yang ketiga adalah virus. Nah, virus adalah makhluk hidup perantara antara benda mati dengan makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena ada sifat-sifat virus yang mencerminkan atau mencontohkan sebagai benda mati, dan ada juga sifat-sifat virus yang seperti halnya makhluk hidup. Tentunya antum semua saat ini belajar di rumah, kemudian menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik gitu ya. Dan selalu membawa hand sanitizer, selalu mengenakan masker gitu ya. Termasuk adalah dampak dari virus tersebut. Itulah bahayanya virus, dan di sini kita belajar terkait mengenai virus. Jadi virus itu adalah lebih kecil ukurannya ketimbang bakteri. Jadi ada bakteri ya, ada virus, ada bakteri. Beda virus sama bakteri. Nah, virus disebabkan oleh suatu senyawa seperti makhluk hidup berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Contoh penyakit-penyakit yang disebabkan virus selain juga corona ya, yang sekarang ini lagi booming-boomingnya, ada flu itu disebabkan oleh virus, baru ada HIV gitu ya, baru ada polio, ada herpes gitu ya. Itu adalah penyakit, contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Umumnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu sulit disembuhkan. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil. Kemudian dia menyerang per tingkat satuan sel dalam tubuh kita. Jadi sangat sulit diatasi masalah ini. Namun gitu ya, dapat kita cegah. Itulah upaya-upaya pencegahan terhadap virus, itulah yang dapat kita aplikasikan. Itulah contohnya dengan mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik dengan air yang mengalir. Kemudian menggunakan hand sanitizer. Oke, selalu menjaga kebersihan diri kita. Itu termasuk upaya-upaya dalam pencegahan dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini pertama sekali ditemukan oleh awal mulanya pada abad ke-19 oleh Louis Pasteur ya. Louis Pasteur, karena dia mengisolasi beberapa patogen penyebab penyakit. Dulu karena keterbatasan alat mungkin sangat sulit mengambil kesimpulan bahwa beberapa penyakit disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya apa? Adalah contoh penyakit dari cacar air yang disebabkan oleh Edward Jenner. Yang ditemukan oleh Edward Jenner ya, adalah seorang ilmuwan. Jadi cacar air itulah penyakit yang disebabkan oleh virus. Makanya mudah sekali menular. Hati-hati ya. Jadi buat antum-antum semua, selama dia belum terkena cacar air, maka belum ada daya tahan tubuh dia terhadap cacar air, maka dia dapat mudah tertular.
Penularannya bisa dengan sentuhan, bisa dengan udara, bisa dengan cairan dari cacar air tersebut yang mengenai dari orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah terhadap cacar air. Makanya dalam biologi, dalam kesehatan ada yang namanya vaksin ya. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi virus yang dilemahkan dan dimasukkan di dalam tubuh kita agar tubuh kita merespon virus yang lemah tadi dan membentuk suatu senyawa antibody dan sebagai daya tahan tubuhnya. Makanya kalau orang yang terkena cacar, otomatis setelah itu tubuhnya membentuk daya tahan tubuh terhadap cacar. Makanya nggak ada orang yang terkena cacar 2 kali. Karena setelah itu tubuhnya sudah memiliki antibody cacar. Nah, orang yang belum kena cacar gimana? Maka belum ada antibodi tersebut. Makanya adalah vaksin. Makanya vaksin adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana virus juga dapat bermanfaat dengan manusia. Yaitu sebagai sarana obat-obatan, yaitu dengan penemuan virus tadi dilemahkan dan menjadi merangsang tubuh untuk membentuk daya tahan tubuh dengan senyawa antibodinya. Nah, pertama sekali virus juga dilakukan penelitian oleh Dmitri Ivanovsky ya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh tembakau. Penyakit itulah disebut dia dengan penyakit mozaik tembakau. Penyakit itu menyerang daun dan berbentik seperti bintik-bintik kuning. Nah, bagaimana percobaannya? Jadi Dmitri Ivanovsky tadi mengambil daun tadi yang berbintik-bintik kuning, kemudian diekstraknya. Diekstrak itu dalam arti dihancurkan, kemudian disaring dengan bakteri, dihancurkan. Kemudian hasil saringan tadi dioleskanlah ke tanaman yang sehat. Dan ternyata tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Maka kesimpulannya apa? Jadi yang olesan tadi terdapat suatu makhluk hidup yang menyebabkan penyakit tersebut. Namun karena saringan itu adalah saringan bakteri ya, dari dalam arti molekul tadi yang berhasil lewat tadi adalah makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri. Nah, namun pada saat itu belum diberi nama virus ya. Nah, berikutnya percobaan kedua dilakukan oleh Stanley ya, mengisolasi atau mengkristalkan virus. Jadi virus tadi dikristalkan dalam arti dibekukan gitu ya, kemudian dicairkan dan diapakan kembali ke ke makhluk hidup, ke daun lagi, dan ternyata aktif kembali. Nah, itulah salah satu contoh sifat virus yang seperti benda mati, yaitu apa? Dia dapat dikristalkan. Jadi selama dia mengkristal, virus tadi tidak aktif. Tapi kalau kristal tadi mencair ataupun kristal tadi sudah tidak ada, maka virus tadi kembali aktif. Makanya salah satu sifat virus yang seperti halnya benda mati adalah dapat dikristalkan. Maka nanti sifat makhluk hidup lagi, sifat virus tadi yang seperti makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi. Bagaimana reproduksinya? Yaitu tadi dengan cara regenerasi ya, dengan cara memanfaatkan inangnya. Jadi virus itu tidak dapat bertahan hidup tanpa inangnya, tanpa tempat dia hidup. Jadi virus itu hanya mampu bertahan hidup di inang atau tempat tinggalnya yang juga seorang makhluk hidup. Gitu ya. Dia nggak bisa berlama-lama dalam suatu benda mati, walaupun dalam penelitian kayak di virus corona ini gitu ya, mampu bertahan di kertas atau apa dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu kembali lagi adaptasi dari virus tersebut. Jadi sebenarnya penularan virus itu melalui apa? Ya, cairan tubuh dari seorang penderita penyakit yang disebabkan virus tersebut. Karena cairan-cairan tubuh tadi memiliki sel, dan sel tersebut merupakan makhluk hidup. Makanya dengan mencuci tangan pakai sabun itu dapat mencegah penularan virus. Kenapa? Karena sabun tadi dapat membunuh bakteri-bakteri yang menjadi perantara virus. Makanya mencuci tangan itu harus dalam menggunakan air yang mengalir. Kenapa? Kalau nggak mengalir ya sama aja. Kalau kita mencuci tangan dengan air yang tidak mengalir, hasil cucian tadi ataupun bakteri-bakteri ataupun cairan-cairan tubuh dari penderita tadi itu kembali lagi jatuh air yang sama dan air kembali kita pakai. Makanya gunakanlah air yang mengalir. Demikian juga hand sanitizer gitu ya, mengandung alkohol. Nah, alkohol tadi ingat,
Alkohol digunakan untuk mensterilkan luka. Dalam arti apa? Alkohol juga dapat membunuh bakteri. Gitu ya. Makanya perhatikan, jangan abaikan instruksi dari pemerintah kita. Jangan sepele dengan penyakit ini, tetap menjaga jarak ya, jaga kebersihan diri kalian, tetaplah waspada terhadap penyebaran virus. Tetap gunakan masker gitu ya. Kenapa harus menggunakan masker, Ustaz? Nah, bagus. Karena virus corona itu spesifik kerjanya dia menyerang dari saluran pernapasan dan dia masuk melalui saluran pernapasan. Makanya harus dicegah dengan menggunakan masker. Karena sifat virus ini, sifatnya itu dia spesifik dia. Dia menyerang bagian tertentu, sifatnya spesifik. Nah, setelah ini dapat kita bahas. Yang pertama yaitu adalah ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus menurut Campbell, nah di situ ada memiliki ciri yaitu satu, hanya dapat hidup dan memperbanyak diri dalam tubuh sel hidup. Itu tadi dia. Dia sifatnya itu adalah parasit. Dia membutuhkan makhluk hidup. Dan kemudian untuk bereproduksi, virus memerlukan asam nukleat atau memerlukan DNA atau RNA makhluk hidup. Jadi virus itu nggak bisa memperbanyak diri di benda yang mati. Makanya dia perlu makhluk hidup. Gitu ya. Nah, jadi tadi dia. Jadi kenapa makhluk hidup tadi membutuhkan sel hidup? Virus tadi membutuhkan sel hidup karena dia tidak dapat bertahan atau tidak dapat bereproduksi tanpa bantuan sel makhluk hidup. Nah, virus juga memiliki partikel genetik. Partikel genetik itu adalah sifatnya itu dapat diturunkan ke generasi berikutnya melalui apa? Melalui virion yang mengandung DNA atau RNA atau mungkin DNA dan RNA. Jadi materi genetik dari virus itu bisa DNA saja atau RNA saja ataupun keduanya. Nah, sedangkan kalau materi genetik pada manusia itu bisa DNA dan RNA. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, ciri-ciri virus itu dapat dikristalkan. Kenapa? Karena dia bersifat memiliki daya tahan terhadap patogen ya. Apabila diinfeksikan ke organisme hidup, dia dapat menularkan kembali. Jadi ketika dia dikristalkan, dia tidak aktif untuk sementara. Namun setelah dia dicairkan atau setelah aktif, maka ketika terkena ke organisme hidup atau ke makhluk hidup, maka organisme tersebut akan terserang penyakit. Nah, virus ini terakhir yang kelima, dia bersifat aseluler. Jadi virus itu bukan berarti dia sebuah sel, tidak. Kenapa dia bukan sebuah sel? Karena dia tidak memiliki organel sel. Itu dia jawabannya. Jadi virus itu bukan sel, karena dia tidak memiliki organel sel. Namun kenapa dikatakan dia sebagai makhluk hidup? Karena dapat bereproduksi, meskipun reproduksinya memerlukan bantuan inangnya atau bantuan sel makhluk hidup. Nah, ukuran sel itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Berkisar antara 20 nanometer hingga 300 nanometer. Ini dia, coba perhatikan gambar, ini perbandingan ukuran virus. Nah, ini selnya, ini bakteri, dan ini adalah virus. Dan virus yang menyerang bakteri, itulah dia disebut dia bakteriofag. Ya. Nah, jadi catat baik-baik tadi ciri-ciri virus. Nah, virus tersusun atas senyawa asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah materi genetiknya berupa DNA saja atau RNA saja. Nah, DNA tadi dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut kapsid dan menyusun yang namanya kepalanya nih, ini kepala. Jadi di dalam kepala kapsid ini mengandung senyawa DNA. Oke, sampai sini. Nah, baru bagian-bagian tubuh juga terdapat yang namanya ekor. Nah, ekor itu tempat
menginjeksikan RNA atau DNA bakteri ke tubuh inang untuk proses reproduksi. Sedangkan serabut ekor ini, itu pengertiannya serabut ekor itu sama dengan kaki ya, yaitu serabut ekor itu tempat alat untuk menempelkannya ke dalam tubuh inang. Nah, virus memiliki bentuk dasar berbagai macam dia. Ada bentuknya helix, ada berbentuk seperti bola, ada polihedral dan kompleks T4. Jadi ini dia berbagai macam bentuk virus. Jadi virus itu makhluk hidup yang sangat-sangat sederhana, namun tidak memiliki organel sel, makanya bukan bagian dari makhluk hidup secara mutlak. Gitu ya, ini beberapa contoh berdasarkan bentuk virus. Nah, virus corona sendiri bentuknya kan seperti apa? Seperti bola ya bentuknya. Gitu ya. Nah, demikian. Jadi banyak macam jenis-jenis virus. Nah, pengelompokan virus. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu virus yang mengandung RNA dan virus yang mengandung DNA. Virus yang mengandung RNA disebutlah ribovirus. Kenapa ribovirus? Karena RNA adalah ribosanukleik acid. Sedangkan kalau virus yang mengandung DNA itu adalah deoksiribovirus. Contohnya untuk penyakit-penyakit yang berbahaya adalah penyakit ribovirus atau penyakit yang mengandung RNA. Contohnya ada virus toga, ada virus AIDS. Ya, AIDS itu nama penyakitnya. Nama virusnya adalah HIV. Dan rabies juga itu mengandung RNA. Sedangkan yang mengandung DNA itu ada herpes, cacar air, mozaik tembakau, itu adalah contoh virus DNA. Jadi jenis-jenis virus itu tergantung pada materi genetik. Ya, yang mengandung materi genetik RNA itu lebih berbahaya ketimbang yang mengandung materi DNA. Jadi walaupun demikian bukan berarti kita menganggap sepele, tidak. Tetap melakukan pencegahan upaya dengan menjaga kesehatan diri kantum semua ya. Cukupi istirahat gitu ya. Sebagai menghentikan laju penularan penyakit virus corona ini atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, replikasi virus. Replikasi virus itu sebenarnya adalah cara virus dalam berkembang biak, atau dalam arti di sini bagaimana dia memperbanyak dirinya gitu ya. Itu replikasi virus. Bisa juga dikatakan sebagai siklus reproduksi virus. Siklus reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Saya ulangi, siklus reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Apa perbedaannya, Ustaz? Oke, yang pertama, siklus litik. Namanya litik. Litik itu dari kata lisis atau pemecahan. Nah, jadi siklus litik ini dimiliki oleh virus-virus yang sifatnya mematikan. Kenapa? Ketika dia bereproduksi, dia akan memecah sel-sel tubuh makhluk hidup secara bersamaan. Makanya kalau sudah terkena penyakit ini akan sangat sulit disembuhkannya. Kenapa? Nanti ketika dia terinfeksi, dia akan merusak sel makhluk hidup secara bersamaan dan terjadi dalam waktu singkat. Oke, itu dia siklus litik. Jadi dia semula menyuntikkan DNA ke dalam tubuh bakteri atau ke dalam tubuh manusia itu sendiri ya. Kemudian di dalam tubuh bakteri dia akan mereplikasi DNA-nya untuk memperbanyak dirinya. Kemudian setelah banyak, maka dipecahlah sel tadi, kemudian dia berhasil keluar dan menginfeksi yang lain. Makanya itulah dikatakan sebagai daur litik. Nah, enzim tersebut menyebabkan dinding sel plisis atau pecah. Jadi virus-virus tadi memproduksi senyawa enzim lisozim yang merusak dinding sel bakteri. Jadi sel bakteri tadi dipecah dan tahapan tadi apa? Memerlukan waktu kurang dari 1 jam. Jadi kurang dari 1 jam itu dapat menghasilkan 100 sampai dengan 200 virus. Makanya daur litik atau reproduksi litik ini reproduksinya sangat cepat. Nah, sedangkan siklus lisogenik itu lawannya, dia berlangsung secara lambat. Kenapa lambat? Karena ketika dia masuk
DNA-nya ke dalam sel tubuh inangnya, dia tidak langsung memecah sel tadi, namun dia terus-menerus mereplikasi tubuhnya ke seluruh sel inangnya. Jadi dengan waktu-waktu tertentu apabila sudah matang dan siap untuk bereproduksi kembali, baru dipecahkan sel tadi, sehingga keluarlah virus tadi dan terus memperbanyak diri. Nah, jadi perhatikan gambar. Siklus litik itu singkat ya. Kenapa singkat? Karena hanya satu kali putaran. Nah, berbeda dengan lisogenik. Lisogenik itu penggabungan antara siklus litik dan lisogenik tersebut. Jadi dia hanya fokus kepada memperbanyak materi genetik pada lisogenik. Kapan litiknya? Nanti belakangan. Nah, berdasarkan penjelasan itu, perhatikan terdapat penjelasannya di gambar. Jadi kalau di gambar, kalau dia terdapat pecah seperti ini, makanya itu adalah siklus litik. Tapi kalau tidak ada pecahnya sel, hanya memperbanyak materi genetik atau DNA-nya, itulah yang disebut siklus lisogenik. Itu ya. Nah, jadi DNA bakteri itu nih ya, melingkar dia, DNA bakteri itu melingkar atau plasmid. Nah, jadi DNA virus tadi yang udah masuk itu menyisip ke dalam DNA melingkar dari bakteri. Jadi secara tidak langsung dia mengontrol aktivitas bakteri tadi. Itu jahatnya virus. Jadi dia bisa mengontrolnya dengan cara apa? Masuk ke materi genetiknya. Nah, peran virus dalam kehidupan. Jadi banyak peran-peran virus ya, peran-peran virus. Jadi virus itu ada yang bersifat merugikan dan ada sifat yang menguntungkan. Kalau merugikan tadi ya, dia dapat menyebabkan penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada HIV, virus HIV menyebabkan penyakit AIDS, virus H5N1 menyebabkan flu burung, virus Ebola menyebabkan penyakit Ebola, virus hepatitis menyebabkan penyakit hati atau hepatitis, virus influenza menyebabkan penyakit flu, virus COVID-19 menyebabkan penyakit corona ya, coronavirus menyebabkan penyakit COVID-19. Itu peran virus yang merugikan. Namun ada juga virus yang menyerang hewan ya. Yang menyerang hewan contohnya ada yang namanya rabies, virus rabies, ada virus antraks ya. Itu adalah contoh-contoh penyakit virus pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan tadi ada mosaik tembakau ya. Itu menyebabkan tumbuhan kerdil ya. Tuh, merugikan. Nah, sedangkan yang menguntungkan pada virus sendiri itulah yang disebut diproduksinya vaksin. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, virus tadi dilemahkan di dalam laboratorium, kemudian disuntikkan untuk dengan harapan tubuh kita merespon dan memproduksi antibodi terhadap virus tersebut. Jadi sebenarnya virus itu adalah ikhtiar kita untuk mencegah dari penyakit. Makanya untuk sekarang ini mudah-mudahan para ilmuwan kita berhasil menemukan vaksin corona sehingga kita sudah tidak khawatir lagi beraktivitas dan mampu belajar normal. Mari kita sama-sama doakan semoga Allah mengangkat segala penyakit ini, agar kiranya buat antum-antum semua untuk selalu berikhtiar dan berdoa untuk senantiasa menjaga kesehatan antum. Mungkin itu aja untuk penyampaian materi hari ini, agar kiranya semoga dapat dipahami. Apabila terdapat pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan japri pesan lewat WA. Nah, untuk tugas hari ini gitu ya, untuk tugas hari ini antum semua dapat mengerjakannya di buka e-booknya di halaman 22. Ini dia ada 4 buah pertanyaan. Silahkan jawab pertanyaan tersebut di buku latihannya, dan fotokan dan tuliskan namanya dan kirim ke Ustadz. Ustadz mohon maaf belum bisa mengoreksi seluruh tugas karena memang masih ada yang Ustadz harus selesaikan pada minggu ini. Insya Allah Ustadz akan rekap dan mengumumkannya nilai-nilai yang antum peroleh. Ustadz ucapkan jazakallah khair bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dalam pembelajaran kita ini. Dan bagi yang belum, tetap berikhtiar, tetap kerjakan tugasnya. Ustadz tunggu ya. Ustadz tunggu pengerjaan-pengerjaan tadi, tuliskan secara rapi dan kirimkan. Ingat, yang Ustadz nilai bukan benar salahnya, tapi ikhtiar antum, upaya antum dan tanggung jawab antum dalam menyikapi pembelajaran daring kita ini.
Mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Jangan lupa ingat untuk pertemuan hari ini kita ada tugas di halaman e-book halaman 22. Insyaallah akan Ustaz kirimkan screenshotnya di grup ya. Jika Ustaz kelupaan boleh diingatkan dengan cara menjapri pesan WA. Jadi ada pertanyaan. Jadi jawab di buku latihan. Yang pertama, mengapa virus dikatakan mirip sebagai makhluk hidup? Nah, tadi sudah Ustaz jelaskan ya. Kemudian tuliskan 4 dasar bentuk tubuh virus. Ada tadi bentuk tubuh virus kan? Nah, coba jawab. Jelaskan perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, tadi udah Ustaz jelaskan. Ayo coba jawab, pasti bisa. Tuliskan beberapa manfaat virus yang menguntungkan bagi manusia. Nah, itu lagi sudah Ustaz jelaskan. Makanya kalau antum semua serius dalam mendengarkan penjelasan Ustaz, insya Allah pasti Allah mudahkan dalam mengerjakan latihan-latihan yang diberikan. Tapi kalau antum semua tidak mendengarkan, maka akan sulit mengerjakannya. Oke ya, mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.